Terlalu. Satu, dua, tiga, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, ustadz kita, abang kita, pembela Islam, yakni Ustadz Maher, merasa sedih dan juga tentunya kami merasa kehilangan, karena insya Allah beliau adalah orang yang soleh, beliau orang yang ikhlas, beliau orang yang berani. Beliau sering menyampaikan bahwasanya kita mesti menyampaikan kebenaran apapun resiko. Kami mendapat kabar beberapa menit sebelum beliau dikabarkan meninggal dunia dari orang yang terpercaya. Sebelum meninggal beliau itu memang sudah mengalami sakit kulit. Bahkan beliau itu sudah, mohon maaf, beliau sudah buang air saja itu pakai pampers. Dan ini yang menjadi pertanyaan kami, mengapa pihak kepolisian tidak secara langsung memberikan bantuan medis atau membantarkan yang awalnya dari Mabes Polri ke rumah sakit. Dan kami juga mendapat info ketika memang sempat dibawa ke rumah sakit tetapi belum sembuh total, Ustadz Maher atau Ustadz Sony ini juga langsung diantar kembali ke Mabes. Mestinya bagi orang-orang yang sakit ini disembuhkan dulu sakitnya, baru ditahan lagi di Mabes. Mungkin seperti itulah ini. Baik, namun faktanya info yang kami dapat tidak seperti itu. Ini menjadi pertanyaan kami, sehingga banyak berita yang tersebar luas di masyarakat, dugaan kuatnya ada upaya memang menyakiti secara psikologi maupun secara fisik beliau. Padahal Ustadz Maher ini ditahan di Mabes Polri. Mudah-mudahan kami meminta kepada Mabes Polri untuk mengusut siapa pihak-pihak orang-orang yang membiarkan ini, dan mesti ada yang bertanggung jawab dalam proses ini. Insya Allah beliau adalah pejuang dakwah, beliau adalah pejuang Islam. Kami merasa kehilangan, dan bukan hanya itu merasa kehilangan, tapi kami juga meminta keadilan atas peristiwa yang terjadi seperti ini. Dan apakah jaminan ini tidak terjadi kepada Habib Rizik Syihab? Apa jaminan pula kepada klien kami Gus Nur? Apa jaminan kepada Ali Bahar Syah yang juga menjadi klien kami? Tidak diperlakukan yang demikian. Oleh karena itu, mestinya hal-hal yang sensitif seperti ini diberikan semacam treatment khusus. Yakni apa? Ya, mereka dalam proses. Ketika ada yang sakit disembuhkan. Jangan sampai belum sembuh total langsung dilakukan ini. Karena sebelum ini pun peristiwa Ustadz Maher ini juga dulu pernah di Mabes itu menjadi salah satu tersebarnya COVID-19. Ini tidak banyak orang luar tahu, tapi kita mendapatkan info dari pihak yang terpercaya. Dan walaupun sekarang sudah tidak ada lagi, tapi dengan kejadian runtutan peristiwa ini menjadi catatan agar pihak kepolisian ini mengusut tuntas orang-orang yang terindikasi dugaan kuat membiarkan atau bahkan ada semacam upaya-upaya yang terencana seperti itu. Dan ini yang menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Dan ingat, secara hukum yang namanya tersangka, yang namanya terdakwa, dia belum dikatakan sebagai terpidana. Itu yang mesti jadi diperlakukanlah dia seperti orang yang tentunya belum bersalah seperti itu. Karena ini adalah dari dalam proses seperti itu. Mudah-mudahan
Ini memperkokoh kita, menguatkan kita di dalam barisan dakwah, dan juga mengingatkan kepada kita bahwasanya perjuangan dunia itu sempit. Perjuangan kehidupan di dunia ini sangat pendek. Yang panjang, yang luas, yang nanti nikmat luas langit dan bumi, bahkan seluruh jagat raya ini adalah di akhirat. Insyaallah Ustadz Maher Walidi dan atau Ustadz Sony ini Allah ampuni segala dosanya, ya Allah, amin. Allah tempatkan di sisi terbaik di surga Firdaus, ya Allah, amin. Dan juga kita sebagai jamaah bersabar dan tentu mendoakan, dan juga kepada keluarga-keluarga Ustadz Maher ini diberikan kesabaran, keistiqomahan, dan tentunya mengikuti jejak-jejak beliau yang istiqomah, yang ikhlas berjuang, berani karena Allah Subhanahu wa taala. Kami dari salah satu jamaah, kami dari salah satu sahabat, kami dari salah satu rekan pejuang Islam mendoakan, dan kita kenal di dunia, insyaallah kita bertemu surga kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.